wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan dan kita doakan bersama tuan rumah sahih baik. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa berkah. Yang saya hormati, saya muliakan beliau kakanda saya Pak Pemilu. Ini ada dua, saya Afif. Di samping kiri kanan saya ini semuanya penceramah. Di agak-agak barat juga ceramah di depan penceramah. Beliau ini rinda saya, insya Allah juga dari jangkauannya saja sudah unggul, saya kalah sama beliau. Ilmunya juga pasti, beliau ini baru selesai tentu masih hangat ilmunya. Kalau kami ini yang sudah lama ya sudah agak-agak tidak basi juga, cuma sudah agak-agak lama. Ya, ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas, pengurus beserta anggota yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ini kita sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Maka materi kita hari ini terkait dengan ibadah yang sangat erat kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha itu. Kalau kemarin sebelum Idul Fitri kita puasa Ramadan, maka sebentar ini sebelum Idul Adha juga ada puasa. Kemudian ada juga ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dalam Islam, Hari Raya Idul Adha itu adalah Hari Raya Akbar. Hari Raya terbesar bagi kita umat Islam. Hanya saja antusias kita ketika Idul Fitri lebih semangat. Kenapa? Karena didahului dengan puasa Ramadan. Tapi sesungguhnya kalau cerita yang mana seharusnya lebih besar nilainya, lebih besar gaungnya, itu Hari Raya Idul Adha. Kenapa? Karena Hari Raya Akbar itu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri itu hanya satu hari, pada tanggal 1 Syawal. Tapi kalau Hari Raya Idul Adha itu 4 hari, mulai dari tanggal 10, 11, 12, sampai 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari kita gaungkan takbir. Beda kalau Idul Fitri hanya satu hari kita gaungkan takbir. Hanya antara mulai maghrib di akhir Ramadan sampai maghrib juga besoknya. Jadi begitu masuk Isya sudah masuk tanggal 2 Syawal, maka tidak ada lagi takbiran di situ sesungguhnya karena sudah keluar dari 1 Syawal. Ya. Kalau Idul Adha mulai maghrib di malam 10 Zulhijjah itu, karena kalau Masehi itu pergantian jam atau pergantian waktu pada jam 12 malam. Nah, itu pergantian hari, sudah mulai menghitung orang hari esok. Tapi kalau Hijriah itu perhitungannya maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, berarti hari sudah berganti sesungguhnya. Ya, makanya kalau di orang-orang tua dulu kita itu, kalau sudah Kamis sore, dia pukul bedu itu kayak hari Jumat. Itu sudah memperingatkan bahwa sebentar lagi maghrib kita sudah masuk malam Jumat, itu sudah Jumat itu. Ya. Nah, Idul Adha ini 4 hari. Dia mulai dari tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Itu namanya hari tasyrik, tidak boleh orang berpuasa di situ. Ya, hari Lebaran tidak boleh puasa, haram hukumnya. Tanggal 11, 12, 13 itu haram hukumnya kita puasa di situ. Karena memang masih masuk kategori hari raya. Kalau Idul Fitri itu hanya 1 hari haram hukumnya kita puasa pada tanggal 1 Syawal. Besoknya tanggal 2 kalau sudah mau puasa Syawal sudah boleh. Ya. Itu kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha nanti lewat tanggal 13 baru boleh melaksanakan ibadah puasa. Nah, ibadah besar yang mengikuti Idul Adha ini kan ada juga. Ada juga namanya puasa Arafah. Ada juga namanya lebih-lebih ada ibadah haji yang tahun ini untuk Indonesia tidak ada pemberangkatan jamaah haji karena ini masih terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi jamaah kita tahun ini tidak yang berangkat. Yang ketiga ibadah kurban. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini terkait masalah kurban. Pengalaman saya ketika turun ke lapangan ketemu dengan ibu-ibu majelis taklim dan sebagainya,
ada pemahaman kita seolah-olah bahwa kurban itu adalah ibadah satu kali seumur hidup. Karena pemahaman kita seperti itu sehingga terkadang ketika misalnya tahun ini kurban atas nama bapaknya, tahun depan yang kurban atas nama istrinya, tahun depan yang kurban atas nama anaknya dan seterusnya. Karena yang ada dalam pemahaman kita bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah satu kali seumur hidup. Padahal kurban itu bukan ibadah satu kali seumur hidup, tetapi kurban adalah ibadah satu kali satu tahun. Ya, kan dalam agama kita ada ibadah harian, jadi ada ibadah setiap hari kita harus laksanakan. Ya, contohnya salat 5 waktu itu setiap hari. Kemudian ada ibadah pekanan, ya, ibadah pekanan atau ibadah mingguan. Tapi kalau kita bilang ibadah mingguan, seolah-olah miliknya orang lain, bukan miliknya orang Islam. Karena kita pakai ibadah pekanan. Yang mana contohnya? Salat Jumat. Kemudian ada ibadah bulanan. Ya. Yang mana itu ibadah bulanan? Ibadah bulanan adalah seperti puasa-puasa sunnah setiap bulan. Ya. Puasa-puasa Yaumin Bidi, hari-hari putih. Ya. Ada juga ibadah tahunan, satu kali satu tahun. Ya, contohnya ibadah haji, berkurban, dan seterusnya. Tapi ada juga ibadah satu kali seumur hidup. Justru tidak boleh diulangi seumur hidup. Hanya satu kali boleh dilakukan. Kalau teman-teman penyuluh yang hadir kemarin di Desa Bonda, dia tahu yang mana itu ibadah satu kali seumur hidup. Ya, ibadah satu kali seumur hidup itu adalah khitan atau sunat. Ya, tidak ada orang mau disunat 2 kali. Pasti semua orang hanya 1 kali. Itu ibadah 1 kali seumur hidup. Ya. Nah, ini kita orang Indonesia. Ya, di bisi-bisi Pak Penyuluh katanya habis kalau sunat 2 kali. Ini kita orang Indonesia. Kadang ditukar-tukar. Ibadah harian dikerjakan 1 kali 1 minggu. Makanya ada orang hanya 1 kali salat 1 minggu, hari Jumat lagi. Ada juga bahkan lebih parah. Ibadah harian 1 kali 1 tahun. Jadi nanti dia sholat kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, sama dengan kurban ini, itu bukan ibadah 1 kali seumur hidup, tetapi kurban itu adalah ibadah setiap tahun yang harusnya kita lakukan. Selama kita mampu. Maka nalahu sa'atan walam yudahi falayak kerabanna musallana, kata Nabi. Siapa di antara umatku yang diberikan kelapangan harta lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini bahasanya sangat kedengaran halus, tetapi sesungguhnya ini keras maknanya kalau kita mau dalami. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan, siapa di antara umatku punya kemampuan untuk berkurban, lalu mereka tidak berkurban, Nabi seolah-olah mengatakan tidak usah datang salat Idul Adha. Seolah-olah Nabi mengatakan percuma melaksanakan sholat Idul Adha kalau sudah mampu berkurban lalu mereka tidak berkurban. Itu sesungguhnya maknanya. Cuma memang kedengaran halus karena ini bahasanya Nabi mengatakan siapa yang sudah mampu berkurban lalu tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekat-dekat dengan tempat kami salat. Bahasa kasarnya, tidak usah salat kalau kamu sudah mampu berkurban lalu kamu tidak berkurban. Seolah-olah seperti itu bahasanya, maknanya di situ. Jadi ketika kita sudah mampu berkurban, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk berkurban. Bahkan ada ulama mengatakan wajib hukumnya, walaupun umumnya mengatakan sunnah muakkad, ya, sunat yang hampir mencapai derajat wajib. Nah, batasannya orang dikatakan mampu seperti apa? Di mana batas orang dikatakan mampu dalam berkurban? Batasannya adalah ketika orang itu memiliki persediaan makanan satu keluarga semua yang ada dalam tanggungan keluarganya selama 4 hari tasyrik. Jadi misalnya tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah, setelah dihitung hartanya cukup untuk persediaan makanan 4 hari itu untuk sekeluarga, maka sudah dikatakan, lalu ada kelebihan dari situ untuk bisa membeli hewan kurban, maka sudah masuk kategori dikatakan
mampu berkurban. Itu yang disepakati oleh ulama kita. Nah, kalau itu standarnya, maka sesungguhnya di Indonesia ini hampir rata-rata orang bisa berkurban, sudah masuk kategori sunnah muakkad, dianjurkan untuk berkurban. Ya, karena kita rata-rata jangankan 4 hari persediaan makan, 1 tahun pun kita rata-rata sudah punya persiapan. Ya, walaupun mungkin tidak bertumpuk, tetapi persiapan itu selalu ada. Nah, itu batas orang sudah dianjurkan untuk berkurban. Jadi dihitung saja. Perkiraan 4 hari ini. Silakan Mas. Baik, kita lanjut. Jadi standarnya seperti itu. Perhitungannya di situ. Punya persediaan makanan selama 4 hari itu sekeluarga. Kemudian setelah diperkirakan itu cukup untuk dimakan 4 hari, ternyata ada kelebihan untuk bisa diberikan hewan kurban, maka sudah masuk kategori sunnah muakkad, menghampiri wajib. Apalagi yang memang punya tabungan. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita punya perencanaan matang, maka kurban ini bukan pekerjaan yang berat. Karena kalau saya tanya ibu-ibu di sini, setahu ibu, pulsa paling murah berapa harganya? Pulsa paling murah 5.000. Tidak ada 5.000 sekarang, pulsa 8.000. Ya. Pulsanya pulsa 5.000 tapi bayarnya 8.000. Pulsa 8.000 itu kalau dipakai menelpon, berapa kali nelpon? Berapa hari nelpon? 1 kali nelpon saja. Artinya kalau 5.000 rupiah bisa kita sisihkan 1 hari untuk persiapan untuk berkurban, 5.000 kali 1 bulan sama dengan berapa? 150.000 kali 1 tahun, 150.000 kali 10, 1.500.000, tambah lagi 300, berarti 1.800.000. 1.800.000 gabung 7 orang, maka dia bisa beli sapi yang harga di atas 10.000. 10 juta. Tidak ada sapi harga 10.000 kecuali telinganya. Jadi kalau kita betul-betul punya planning dari awal, itu 5.000 saja itu cukup untuk berkurban selama 1 tahun. Itu baru harga pulsanya, belum kita menghitung harga HP-nya. HP kamera paling murah kira-kira berapa? Ya. Ada HP 500 sekarang yang pakai kamera. Ada tapi tidak ada tombolnya. Atau tidak ada huruf A-nya. Ya. Rata-rata HP yang standar itu 2 juta ke atas lah. 2 juta, 2,5, 3 juta dan seterusnya. Kalau HP kita bisa paksakan dengan harga 2 juta misalnya, kira-kira untuk akhirat kita, tidak beranikah kita mempertaruhkan diri untuk bagaimana kita tabungan untuk akhirat kita. Nah, belum lagi kalau kita cerita harga rokok. Rokok 1 bungkus harganya berapa? Yang paling murah. Ada rokok sekarang 10.000, masih ada. Taruhlah berapa, ada penjual rokok di sini. Saya tidak merokok, makanya saya tidak tahu harga rokok. Ada yang tahu berapa harga rokok sekarang? Ngomong saja, Bu. 18.000. Wow, berarti perokok. 18.000. 1 hari berapa bungkus? Tergantung dari teman. 2 bungkus 1 hari 1 malam kali 18.000. Taruhlah kita hitung 30.000 saja per hari, 1 hari 1 malam. Kali 1 bulan 900.000 kali 1 tahun 9 juta. 1 orang 1 ekor sapi jadinya. Kalau rokok mampu kita paksakan, lalu bagaimana dengan ini kebutuhan dunia? Bagaimana dengan kebutuhan kita di akhirat kelak? Nah, ini penting kita, ini momen seperti ini tidak selamanya hidup ini. Ini kurban ini bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, sejak anaknya Nabi Adam itu sudah perintah berkurban, sudah ada. Qabil dan Habil
sudah diperintahkan berkurban. Belum lagi Nabi Ibrahim, bahkan anaknya diperintahkan dikurbankan. Kita umatnya Nabi Muhammad cuma menyembelih hewan saja. Artinya kalau kita planningkan dari awal, insya Allah berkurban ini bukan sesuatu yang berat. Saya selalu jadikan perumpamaan karena saya pernah membina majelis taklim di Sulawesi Selatan. Itu dia punya strategi luar biasa dia. Dan ini idenya dari ibu-ibu. Setiap dia mau memasak, dia ambil beras 1 genggam. Dia sisihkan di tempat tersendiri. Setiap mau masak, ambil lagi. Begitu setiap hari. Kemudian setelah banyak dikumpul, masing-masing ibu majelis taklim setelah ada pertemuan di bawah itu beras, kemudian dijual ke penjual beras. 1 tahun berapa ekor bisa sapi dia potong. Bahkan ada anak sekolah, itu kelas 3 SD, satu kelompok. Dia setiap pulang sekolah, 1 hari dia wajibkan itu dirinya, paling tidak dia menemukan 1 botol mineral, air mineral, atau botol kecap itu. Kemudian dia kumpul, kemudian dia jual, dia tabung. Akhirnya 1 kelompok bisa beli sapi. Nah, saya kira ini kalau kita punya planning ke depan, paling tidak kalau tahun ini mungkin karena sudah mepet waktunya, ya, belum bisa. Paling tidak tahun depan kita bisa planningkan setiap panen coklat, panen padi, kita sisihkan untuk itu. Insya Allah pasti akan kita dapat jalannya untuk bisa berkurban. Ini yang perlu kita pahami, kurban itu perintah untuk setiap tahun, bukan perintah untuk 1 kali seumur hidup. Yang kedua yang perlu kita pahami tentang kurban, kadang kita memahami kurban itu adalah ibadah individu, ibadah perorangan. Padahal kurban ini adalah ibadah keluarga. Apa maksudnya? Dalam Islam ini kan ada namanya ibadah individu, fardu ain. Tidak bisa diwakili, pokoknya harus masing-masing melaksanakan. Ya, contohnya salat 5 waktu, tidak bisa diwakili. Orang tuanya diwakili oleh anaknya, salat 5 waktu itu tidak bisa, karena itu fardu ain. Ada juga namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan dalam satu kampung itu, maka kewajiban orang satu kampung itu sudah gugur. Yang mana contohnya salat jenazah. Kalau sudah ada 1 orang saja yang salat jenazah, yang salat itu jenazah, maka satu kampung ini sudah bebas. Ya. Tapi kalau tidak ada yang salatkan ini jenazah, maka satu kampung berdosa semua. Mana lagi contohnya lain yang seperti itu yang hukumnya sama, belajar tajwid. Jadi kalau dalam satu kampung sudah ada yang belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran, belajar mengaji, maka satu kampung sudah gugur dosanya. Tapi kalau dalam satu kampung tidak ada orang yang belajar tajwid, tidak ada orang belajar Al-Quran, tidak ada orang belajar mengaji, maka satu kampung itu berdosa yang Islam di situ. Atau salat berjamaah di masjid. Dalam satu kampung tidak ada salat berjamaah, maka satu kampung berdosa semua. Kecuali, ada kecualinya, kalau ada uzur seperti kemarin, pandemi. Nah, jangan lagi dibilang bagaimana kemarin Pak, waktu corona dosa semua orang. Nah, itu lain. Ini itu di luar normal. Nah, ini dalam kondisi normal. Nah, apalagi azan. Kalau misalnya kita mau berjamaah, kalau sudah ada yang azan 1 orang, maka yang lain gugur. Jangan mau satu masjid azan semua, nanti dikira demo di masjid. Ya, kenapa? Karena memang sudah ada yang mewakili. Nah, ada juga ibadah per jiwa. Jadi dihitung per jiwa. Begitu dia lahir, mau masih anak-anak, mau masih baby, mau sudah balik, semua berkewajiban. Yang mana itu ibadah per jiwa, yaitu zakat fitrah. Begitu dia lahir sebelum salat Idul Fitri dimulai, maka sudah kena kewajiban untuk berzakat. Ya, ada juga ibadah satu keluarga. Yang mana contohnya ibadah satu keluarga, zakat mal. Kalau sudah ada yang keluarkan zakatnya, zakat hartanya dalam rumah tangga itu, maka semua yang ada dalam anggota keluarganya itu sudah terhitung semua mengeluarkan zakat di situ. Nah, termasuk kurban ini, termasuk ibadah kurban ini, termasuk ibadah keluarga. Nah, yang menjadi pemahaman kita selama ini bahwa
kalau misalnya kita berkurban 1 ekor kambing, maka itu hanya untuk 1 orang. Kan begitu yang kita paham selama ini. Kalau sapi hanya 7 orang. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, ternyata kalau kita baca sebagian riwayat, walaupun memang ada yang tidak sepaham, tetapi mayoritas ulama kita mengatakan bahwa ini ada seorang tabi'in yang bernama Atta bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, salah seorang sahabat, bagaimana cara Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya berkurban. Lalu beliau menceritakan bahwa kami dulu di zaman Nabi berkurban 1 ekor kambing untuk kami dan anggota keluarga kami. Dan Nabi juga pernah melakukan itu. Nabi pernah menyembelih 1 ekor kambing, lalu Nabi mengatakan ini untuk Muhammad dan keluarganya. Kemudian menyembelih lagi 1 ekor kambing, ini untuk Muhammad dan seluruh umatnya. Jadi sesungguhnya kita pernah dikurbankan oleh Nabi. Tetapi itu tidak cukup, terlalu banyak kita bagi-bagi. Ya, terlalu banyak. Nah, kambing hanya tidak boleh kita patungan untuk beli. Tapi kalau untuk pahalanya, untuk tujuannya itu 1 keluarga. Jadi jangan kita pahami untuk 1 orang. Makanya dalam berkurban jangan mengatasnamakan individu, tetapi yang kita atasnamakan adalah kepala keluarga. Ketika yang kita atasnamakan kepala keluarga, maka semua yang ada dalam ahli bait itu semua orang yang tinggal di rumahnya, walaupun mungkin bukan keluarganya, tapi karena tinggal di rumahnya, maka itu akan termasuk semua di dalamnya. Apalagi kalau keluarganya memang orang tuanya, anaknya, dan seterusnya. Jadi semua orang yang tinggal dalam rumah itu dan dinafkahi oleh orang itu, maka masuk dalam kategori berkurban pada saat itu. Jadi kambing bukan untuk 1 orang. Cuma tidak boleh kita patungan 7 keluarga, tapi untuk 1 keluarga. Nah, sapi bukan untuk 7 orang, tetapi untuk patungan 7 kepala keluarga. Nah, itu yang perlu kita luruskan dari pemahaman kita. Seolah-olah kambing itu 1 ekor untuk 1 orang, 1 ekor untuk 1 orang. Akhirnya setiap tahun ini bapaknya berkurban, tahun ini mamanya berkurban, tahun ini kakaknya berkurban, tahun ini adiknya, dan seterusnya. Padahal tidak perlu seperti itu. Cukup tahun ini Ustaz Mahyudin 1 keluarga berkurban, walaupun 1 ekor kambing. Tahun ini 1 ekor sapi, 7 kepala keluarga atas nama bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini. Maka semua anggota keluarganya masuk dalam situ. Jadi kurban itu bukan ibadah individu, tetapi ibadah keluarga. Sehingga tidak usah kita menggilir 1 rumah lain lagi, 1 rumah lain lagi. Cukup kepala keluarga atas nama kepala keluarga dan seluruh yang ada di bawah tanggungannya. Makanya kalau berkurban atas namakan kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab dalam keluarga itu, maka akan masuk semua keluarganya. Nah, kemudian persoalan lain terkait masalah kurban ini yang sering kita keliru. Banyak orang tidak mau berkurban karena dia belum akikah. Ini banyak kejadian seperti itu. Nah, tidak bisa kasih berkurban. Kenapa? Saya belum akikah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Akikah itu bukan urusannya kita ini yang sekarang. Akikah itu adalah urusannya orang tua kepada anak. Jadi bukan urusan kita. Kita sudah diakikah atau tidak ada kaitannya dengan kita, itu urusannya orang tua. Kurban adalah urusannya kita, ibadahnya kita. Makanya yang kita pikirkan adalah kurban. Tidak usah kita pikirkan akikah, karena itu bukan tanggung jawab kita. Kecuali kalau anak kita, maka kita selaku orang tua punya tanggung jawab untuk itu. Karena kullu mauludin rahinatun bi akikatihi. Ya, setiap anak yang lahir itu tergadai oleh akikahnya. Ya. Jadi namanya tergadai, ya, walaupun misalnya sawah ini miliknya Pak Ustaz ini, misalnya sawah ini miliknya, tapi karena tergadai, maka hasil dari sawah itu bukan miliknya. Hanya sawahnya yang beliau punya, tapi isinya adalah miliknya, atau hasilnya bukan milik orang yang menggadai itu. Itulah perumpamannya seorang anak ketika belum, sehingga ada ulama yang agak keras mengatakan bahwa wajib hukumnya kita akikah. Ada juga mengatakan tidak sampai pada tingkat wajib, disesuaikan dengan kemampuan. Itu akikah urusan orang tua kepada anak.
Jadi kalau ada anak yang belum diakikah, ada yang memahami seperti ini. Anak yang lahir lalu belum diakikah, maka doanya anak itu terhalang untuk orang tuanya. Kenapa? Karena tergadai. Ada yang memahami seperti itu, walaupun ada juga yang mengatakan tidak sampai seperti itu. Ya, karena anjuran untuk akikah itu kan pertama 7 hari pertama anak setelah lahir belum mampu melaksanakan 7 hari pertama, maka tunggu 7 hari kedua. Belum mampu laksanakan di 7 hari kedua, tunggu 7 hari ketiga. 7 hari ketiga belum mampu, maka tidak usah lagi menghitung berapa hari kapan mampu laksanakan. Sampai anak itu sudah balik. Kalau sudah balik, maka sesungguhnya sudah tidak diharuskan lagi untuk melakukan akikah. Akikah anak perempuan 1 ekor kambing, akikah anak laki-laki 2 ekor kambing. Nah, kalau kurban itu bukan urusan kita. Jadi kalaupun kita di sini di antara kita yang belum diakikah, tidak ada masalah dengan kita. Karena itu